Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just Assalamualaikum teman-teman. Hari ini saya pengen buat makanan khas Bugis ya, yaitu barobo. Nah, ini ada beras sekitar setengah liter, saya sudah cuci bersih dan saya sudah tiriskan. Terus jagungnya saya sudah sisir, cuman bumbunya bawang merah, bawang putih, ada ikan asin yang saya juga sudah cuci bersih. Terus sayurannya ada bayam dan labu, harusnya ada kacang panjang teman-teman, tapi saya tidak dapat kacang panjang, jadi ya itu aja. Nah, ini kita masak dulu berasnya ya teman-teman. Nah, untuk masakan pertama itu saya menggunakan air sekitar 1 liter dengan sekitar setengah liter beras, dan kita masak sampai airnya hampir habis ya, dan kemudian kita tambahkan kembali air sebanyak 1,5 liter lagi. Nah, ini bumbu bawang merah, bawang putih kita haluskan dulu ya teman-teman. Aku menghaluskan dengan menggunakan blender. Dan ini bawang merah, bawang putihnya aku iris-iris dulu ya supaya betul-betul halus. Nah, ini sudah aku blender dan sekarang bumbunya itu kita tumis dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my YouTube channel. Salam silaturahim, saling support, sukses untuk semuanya. Amin ya rabbal alamin. Dimanapun kalian berada, teman-teman onlineku, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang kurang dicukupkan, dan aku percaya semua akan indah pada waktunya. Selamat beraktivitas. Nah, ini bumbu halusnya kita tumis sampai matang, sampai tidak berbau langu lagi ya teman-teman. Dan biasanya ini bahannya ini, bumbunya ini kita campur juga dengan serai, tapi karena saya sudah tidak punya serai, jadi ya enggak apa-apa ya teman-teman, itu saja yang ada, bawang merah dan bawang putih. Nah, ini buburnya atau berasnya ini sudah mulai kering ya teman-teman, dan sekarang waktunya kita tambahkan air sebanyak 1,5 liter lagi. Nah, setelah kita masukkan air sebanyak 1,5 liter teman-teman, kita aduk-aduk dulu sebentar, kemudian kita masukkan jagung yang sudah kita sisir tadi. Saya menggunakan jagung manis sebanyak 4 bonggol ya teman-teman, biar airnya agak kental. Terus tapi ini jagungnya aku tidak taruh semuanya teman-teman, karena aku ternyata mau buat perkedel juga sebagian, jadi enggak semuanya sih, 3/4-nya lah yang aku kasih masuk ke dalam beras. Dan itu lanjut juga aku masukkan labunya ya, supaya bersamaan matangnya dengan jagungnya. Kalau bayamnya itu sebentar ya teman-teman, nanti menjelang masak baru kita masukkan, karena bayam itu cepat saja layunya atau cepat matangnya ya. Nah, lanjut kita masukkan bumbu halusnya ya teman-teman, bawang merah dan bawang putih. Kalau teman-teman punya serai bisa juga dimasukkan serai supaya lebih harum, tapi saya tidak punya serai ya teman-teman. Nah, ini kita aduk-aduk baru kita masuk seasoningnya. Seasoningnya itu ya biasa saja teman-teman, seperti garam dan kaldu bubuk. Terus sambil menunggu buburnya matang atau mendidih, kita membuat topping atau lauknya ya teman-teman. Di sini pasangannya itu biasanya ikan kering atau ikan asin. Terus bisa juga perkedel jagung teman-teman. Saya buat perkedel jagung teman-teman, tapi bukan untuk makan pakai barobo ya teman-teman. Saya menggunakan ikan asin karena rasa ikan asin itu lebih nikmat dimakan dengan barobo teman-teman daripada perkedel jagung. Aduh, maaf, kata-katanya belepotan nih. Nah, sekilas info dulu ya sedikit teman-teman. Barobo itu adalah nama sebuah masakan atau kulineran dari suku Bugis di Makassar. Bugis itu adalah salah satu suku di Provinsi Sulawesi Selatan ya teman-teman.
Nah, ini ikan asinnya sudah matang ya teman-teman. Kita tinggal angkat dan kita tiriskan. Waduh, aroma ikan asin ini teman-teman sangat menggoda sekali dan memang sangat cocok dimakan dengan barobo. Barobo itu sebenarnya kayak semacam bubur jagung ya teman-teman, tapi dikasih sayur. Kan biasa juga buat bubur jagung tapi manis teman-teman, kita kasih tepung dan gula, tapi ini pakai sayur jadi namanya barobo. Nah, ini sudah mendidih teman-teman, dan kita sudah tes rasa, ternyata enak ya teman-teman. Dan ini langsung saja kita masukkan sayur bayam, bisa juga pakai kangkung ya teman-teman, terus juga pakai kacang panjang, tapi semuanya itu kangkung dan kacang panjangnya saya tidak punya, jadi saya hanya menggunakan bayam saja beserta labu. Nah, ini kita masukkan semua sayur bayamnya ya, biar si buburnya itu atau barobonya itu punya teman yang rame-rame. Nah, barobo itu enaknya dimakan dengan menggunakan sambal dan ikan kering ya teman-teman, bisa juga dengan perkedel jagung. Di sini saya tidak rekord lagi pembuatan sambalnya ya teman-teman, karena sambalnya itu lebih duluan aku buat tadi pagi ya teman-teman, karena kebetulan aku juga buat sambal ikan, jadi sambalnya aku bagi dua, sebagian untuk ikan dan sebagian ini untuk nanti dipakai makan barobo. Dan ini ikan keringnya kita juga sudah pindahkan atau plating ke mangkuk atau piring saji. Nah, ini barobonya sudah matang ya teman-teman, sudah meletup-letup begini dan sudah agak kental. Wih, harum sekali teman-teman rasanya. Betul-betul nikmat. Nah, ini kita tinggal matikan saja kompornya ya teman-teman, dan kita plating juga ke mangkuk saji. Karena barobonya ini agak banyak ya teman-teman, hampir sepanci penuh, makanya aku platingnya langsung dari kompornya saja ya teman-teman, karena kalau aku taruh di atas meja makan takutnya kena plastiknya yang panas itu teman-teman, jadi aku platingnya di sini saja di atas kompor ya. Nah, ini teman-teman barobo kita sudah jadi dan sudah siap kita santap. Rasanya ini nikmat teman-teman, dimakan hangat-hangat dengan menggunakan ikan kering dan sambal. Biasanya juga barobo itu kita kasih daun kemangi ya teman-teman, supaya lebih harum, tapi ternyata juga daun kemangi saya tidak ada teman-teman. Jadi ya pokoknya asal buat saja ini teman-teman, bahannya belum terlalu lengkap, tapi nggak apa-apa, jangan karena bahannya kurang satu dua kita nggak jadi buat ya teman-teman, karena rasanya itu nggak terlalu jauh beda. Nah, ini barobonya kita kasih topping ikan asin dan sambalnya. Nah, nikmat sekali loh teman-teman, dimakan dalam keadaan hangat-hangat begini. Teman-teman boleh coba ya. Nah, oke teman-teman, sekian dulu sharing video dari aku ya. Semoga sharingku ini bermanfaat dan menjadi sumber inspirasi buat kita semua. Jika ada kesalahan-kesalahan atau perbedaan asumsi, mohon dimaafkan ya. Nah, oke teman-teman, sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.